Baik, selamat pagi semua. Saya percaya kita semua penuh dengan damai sejahtera dan sukacita. Ya, apapun yang sedang kita alami dan sedang diizinkan Tuhan, pastikan kita mengambil sikap untuk tetap mengucap syukur. Amin. Tetap ingin bersukacita. Karena kita katakan bersukacitalah senantiasa dan mengucap syukurlah di dalam segala hal, senantiasa dan segala hal. Jadi tidak ada bantahan dan argumen lagi ya. Jadi di situasi apapun, di keadaan apapun, itulah kita anak Tuhan. Yang membedakan kita dengan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Orang yang mengenal Allah adalah orang yang bisa bersukacita. Orang yang mengenal Allah adalah orang yang bisa mengucap syukur. Shalom juga buat Kak Im dan teman-teman di Kupang. God bless you. Tuhan berkati Kupang dan sebuah keluarga di Kupang diberkati berlimpah. Sehat, kuat dan sejahtera selalu. Haleluya. Juga yang di Gili, mungkin juga ada dari beberapa daerah lain. Tuhan berkati kita semua. Ya, baik Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan, kita mau renungkan kebenaran firman Tuhan yang berbicara mengenai akhir-akhir ini atau akhir zaman ini, juga yang berbicara bagaimana kita seharusnya bersikap sebagai anak Tuhan di zaman-zaman ini, ya, di situasi-situasi seperti ini, ya, di dalam di mana kita sedang dipimpin, dituntun, ya, diajak oleh Tuhan, dibawa oleh Tuhan masuk ke dalam rencana-rencananya yang semakin hari semakin luar biasa. Saya percaya kalau Bapak Ibu evaluasi, lihat ke belakang hidup saudara, di luar dan di dalam Tuhan pasti ada perbedaan. Amin. Amin. Dan di dalam Tuhan juga selalu ada kenaikan. Keadaan kita akan sudah pasti lebih baik dari kemarin, ya. Dan keadaan kita besok sudah pasti akan lebih baik dari hari ini. Percaya itu pasti terjadi. Karena Allah kita adalah Allah yang menyertai kita, Allah yang setia, dan Allah yang selalu ingin membuat kita semakin mengenal Dia, semakin bertumbuh, semakin mencintai Dia, semakin merasakan betapa dahsyatnya, betapa luar biasanya Allah kita. Ya, kita sering sebut Jehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan, Jehovah Jireh, Allah yang mencukupi, Jehovah Shalom, Allah yang memberikan damai dan sukacita, Jehovah Nisi, Allah yang terus mendampingi kita sampai kesudahannya. Nah, mari kita lihat Bapak Ibu kasih Tuhan dari 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai 9. Hari ini saya ingin bicara mengenai karakter Kristus, ya, yang sudah juga seharusnya menjadi karakter kita. Kita bersyukur kita punya model, kita bersyukur kita punya contoh, yaitu Kristus sendiri. Dan kita tahu Kristus adalah Tuhan kita, Allah kita, ya, yang menjadi manusia, yang memberikan contoh dan memberikan teladan kepada kita, yang juga sudah membuktikan bahwa sebagai manusia kita bisa hidup sebagai manusia ilahi. Amin. Manusia yang ilahi, memang manusia tapi ilahi, hidup dengan karakter-karakter Kristus, ya. Jadi kita sedang dibangun untuk menjadi manusia ilahi lagi, karena kita sudah sempat hidup dan mewarisi dosa dari nenek moyang kita, sehingga waktu itu kita manusia biasa. Tapi ketika kita menjadi percaya dan menjadi lahir baru dan menjadi murid Kristus dan menjadi anak-anak Allah, maka status kita kembali dirubah menjadi manusia ilahi. Dan hari demi hari semakin dinyatakan manusia ilahi kita, ya, semakin dibentuk, semakin diproses, semakin terstruktur, semakin terlihat, semakin dirasakan oleh siapapun yang ada di tengah-tengah kita, termasuk kita sendiri. Terlebih keluarga-keluarga kita akan melihat karakter Kristus di dalam hidup kita. Nah,
Baik, kita baca sama-sama dari 2 Timotius pasal 3 ayat 1. Demikian firman Tuhan. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan akan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka bahkan menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu, sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang menyelundup ke rumah orang lain dan menjerat perempuan-perempuan lemah yang syarat dengan dosa dan dikuasai oleh berbagai nafsu, yang walaupun selalu ingin diajar namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Sama seperti Yanes dan Yambres menentang Musa, demikian juga mereka menentang kebenaran. Akal mereka bobrok dan iman mereka tidak tahan uji. Tetapi sudah pasti mereka tidak akan lebih maju, karena seperti dalam hal Yanes dan Yambres, kebodohan mereka pun akan nyata bagi semua orang. Ya, jadi inilah keadaan manusia pada akhir zaman. Ya, saya tidak tahu kenapa dikaitkan dengan akhir zaman. Ya. Mungkin ada kualitas yang berbeda dari sebelum zamannya, gitu, sebelum akhir zaman. Ya, mungkin demikian karena disoroti akhir zaman. Bisa masuk akal juga karena ya semakin hari dengan berbagai kemajuan, bahkan perkembangan, jadi membuat orang jadi jauh dengan Tuhan. Mungkin karena hidup dengan zona nyaman, hidup dengan kecukupan, maka jadi jauh, maka akan ada perilaku seperti ini. Dan kita lihat juga misalnya di Eropa, bahkan di beberapa negara itu gereja sekarang menjadi kosong, ya. Bahkan gereja dijual, ada bahkan dipakai untuk tempat-tempat ibadah lain, ya. Maksudnya bukan agama Kristen atau Katolik, tapi jadi sebuah agama lain. Karena banyak orang keluar dari gereja, banyak orang sudah tidak suka lagi di sana karena zona nyamannya, karena kenyamanannya, karena kecukupannya, atau karena yang lain. Jadi individualis dan sebagainya, sehingga mereka menjauh daripada Tuhan. Dan akibatnya ketika menjauh dari Tuhan, maka muncullah karakter-karakter seperti ini. Ya, sangat mengerikan kalau kita perhatikan. Nah, tetapi kita ini sekedar mengetahui keadaan akhir zaman, manusia keadaan akhir zaman. Tentunya ini berharap bukan kita, ya, orang-orang yang ada di sekitar kita, tapi kita juga bisa terpengaruh. Paling tidak kita melihat, jangan sampai kita terpengaruh menghidupi perilaku yang seperti ini. Oleh karena itu kita pagi ini mau belajar mengenai karakter Kristus, supaya kita tidak terpengaruh dengan performa orang-orang yang hidup di zaman ini tanpa Tuhan. Mengerikan, ya. Nanti kita lihat beberapa poin saja. Apa itu karakter buruk di dalam keadaan manusia di akhir zaman ini.
Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, kita sudah lihat kecenderungan manusia di akhir zaman. Sedemikian rupa buruknya, sedemikian rupa jahatnya. Ya, dikatakan tidak tahu berterima kasih, memberontak, mementingkan diri sendiri, dan lain-lain. Oleh karena itu kita harus mengambil, ya, katakan mengambil sebuah contoh yang sudah diberikan oleh Alkitab, yaitu Yesus. Dan di dalam satu kebenaran firman Tuhan dikatakan, hendaklah engkau mempunyai pikiran dan perasaan juga yang terdapat di dalam Kristus Yesus. Nah, mari kita baca Filipi pasal 25 ayat 12 ayat 5 mulai. Filipi pasal 2 mulai ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama, ya, jadi hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus. Inilah satu-satunya cara untuk menghindar, untuk bisa menjaga perilaku kita menjadi perilaku yang sama, yang benar adalah menjadi sama seperti Kristus. Hendaklah kamu mempunyai pikiran dan perasaan yang sama seperti Kristus. Jadi kita harus mempelajari dan mengetahui seperti apa karakter Kristus, dan kita perlu copy paste, ya, copy, ya, pelajari dan ikuti seperti apa kasih Kristus. Nah, di sini diungkapkan juga, ya, luar biasa, kasih Kristus itu dikatakan walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sehingga sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ini apa maksudnya? Ya, inilah karakter Kristus. Demi menyelamatkan kita, dia rela kehilangan kehormatannya, ya, sebagai Allah. Dia tidak perhitungkan dan dia mau menjadi manusia sama seperti kita demi menyelamatkan kita. Karena satu-satunya keselamatan yang bisa kita terima, bisa terima, adalah hanya melalui Yesus Kristus. Dan siapa pelapornya? Ya, Kristus sendiri, Tuhan sendiri. Karena Tuhanlah yang turun jadi manusia dan menyelamatkan kita semua. Jadi kita bisa belajar di sini mengenai karakter Kristus tentang kerendahan hati, ya, tentang apa? Pengorbanan. Karena yang membuat banyak masalah dan kerusuhan di mana-mana, perkelahian, pertengkaran, perselisihan, mulai dari merasa hebat, mulai dari merasa sombong, merasa angkuh. Ya, lihat aja bapaknya sombong dan angkuh itu kan iblis, Lucifer. Dia mau menjadi seperti Tuhan. Wow, penciptaan mau jadi seperti Tuhan. Aku hendak. Individual banget ya, pokoknya apa, egosentris banget. Jadi aku hendak. Menyamai yang maha tinggi. Maka sebaliknya ditaruhlah oleh Allah di tempat yang paling rendah, dan dia akan siap menerima hukuman kekal sampai selama-lamanya. Kebalikan dari Yesus, dia mengosongkan dirinya, tidak menganggap kesetaraannya sebagai Allah itu sebagai sesuatu yang dipertahankan. Nah, ini karakter pertama yang harus kita pelajari. Kristus merendahkan dirinya serendah-rendah mungkin untuk menyelamatkan kita. Amin. Jadi kita harus bisa mempunyai pikiran dan perasaan yang seperti ini. Kecenderungan kita, Bapak Ibu kasih Tuhan, kita harus akui, kita sebagai manusia cenderung sombong, cenderung angkuh,
cenderung tidak bisa diusik. Wah, apalagi itu menyangkut harga diri. Rasanya mahal banget harga diri kita. Begitu ada orang yang menganggap kita rendah, begitu ada orang yang menganggap kita miskin, susah, nggak punya apa-apa, kita marah, kita emosi. Ya, itu reaksi wajar dari manusia yang sedang mengikuti proses-proses. Tapi saya percaya kita sedang dibawa Tuhan, sedang dilatih oleh Tuhan untuk bisa mempunyai karakter seperti Kristus. Amin. Salah satunya adalah siap direndahkan. Amin. Siap tidak dianggap, siap dihina, nggak apa-apa, saudara. Kita kadang-kadang kayak domba keluh. Domba keluh itu seperti Tuhan Yesus itu kayak domba keluh, ya. Dihinakan, direndahkan, bukan hanya dihinakan, direndahkan, tapi disakiti, ya. Bahkan sampai disalib, seperti domba keluh. Saya bertanya sama kita semua di sini, Yesus bisa nggak memberontak? Yesus bisa nggak melawan keadaan ini? Dia tidak menerima. Bisa? Sangat bisa. Dia adalah Tuhan. Tuhan yang punya segala sesuatu, yang punya kuasa, yang mempunyai wibawa, yang mempunyai otoritas. Yesus kasih aja kode kedip sama malaikat, habis semua itu. Tetapi dia punya misi. Apa misinya? Menyelamatkan dunia. Apa misinya? Aku datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Makanya dia siap untuk direndahkan serendah-rendah mungkin. Mari Bapak Ibu kasih Tuhan, kita belajar. Ya, saya belajar, kita semua belajar untuk siap direndahkan serendah-rendah mungkin. Karena waktu kita diizinkan Tuhan direndahkan, itu adalah sebuah masa depan di mana kita akan ditinggikan. Amin. Amin. Karena Yesus, karena direndahkan itu, Alkitab berkata, namanya menjadi nama di atas segala nama. Begitu ditinggikan, di ayat ini juga. Ya, kita baca. Di bagian bawahnya, itulah sebabnya Allah, itu sebab yang tadi ya, perilaku Yesus sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Sehingga dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan ada yang ada di bumi, dan bahkan segala lidah akan mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Amin. Bagi kemuliaan Tuhan. Amin. Amin. Jadi ketika kita berperilaku, ya, diizinkan Tuhan diproses, padahal kita benar disalahkan, ya, padahal kita nggak bersalah disalahkan juga, gitu. Ya, ada orang yang mungkin mengira-ngira kita begini, ya, atau memang kita juga mengalami kerugian gitu dalam hal itu. Kadang-kadang Bapak Ibu kasih Tuhan, demi kita membangun karakter Kristus, kita seolah-olah gak gue pikirin gitu ya. Seolah-olah gak mau tahu. Ya, harus bisa bersikap seperti itu. Saya pikir Yesus juga melakukan hal itu. Tidak menganggap, tidak menganggap kesetaraannya itu sesuatu yang harus dipertahankan. Kita juga perlu tidak menganggap kehebatan kita. Biar Tuhan aja yang ngakui kita. Amin. Amin. Kadang-kadang kita mau tunjukkan, lu gak tahu siapa gue, gitu ya. Atau siapa gue.
orang kaya di kota ini, atau siapa gue mantan preman, nggak tahu siapa gue, orang tua gue dan sebagainya. Kadang-kadang kita pengen ngomong gitu. Saya sarjana, saya S2, adalah bisa kita banggakan. Ya, tetapi Allah sering kali mau melatih kita untuk bisa menghadapi segala situasi sama seperti Kristus, seperasaan dan sepikiran Kristus, siap untuk merendahkan dirinya, direndahkan serendah-rendah mungkin. Nah, saya percaya kalau kita sudah siap dengan kondisi ini, maka kita akan tidak bersikap arogan, tidak bersikap sombong. Karena kita berbicara beberapa kali mengenai sombong. Nah, sombong adalah awal dari kehancuran. Kesombongan awal dari kehancuran. Ingat, kalau kita lagi punya apa-apa, kita lagi punya kekayaan lebih-lebih dikit misalnya gitu, atau kita lagi punya power gitu ya, posisi jabatan lebih-lebih dikit gitu ya, supaya nggak gede kepala. Kadang-kadang kita baru lebih-lebih dikit, kayaknya udah gede-gede banget gitu kan. Tapi itu manusia. Hati-hati, kita bisa sombong, kita bisa menuntut orang menghargai kita, menghormati kita dari apa yang kita miliki. Tapi jangan salah juga, kadang-kadang miskin juga bisa sombong. Jadi bukan lagi kaya aja sombong, udah miskin bisa sombong juga gitu ya. Artinya lebih sensitif kadang-kadang ya. Maksudnya lagi susah pun bisa sombong, kadang lebih sensitif. Nah, itulah manusia. Jadi up and down, berkelimpahan bisa sombong, berkekurangan juga bisa sombong. Tapi Alkitab mengajar kita hari ini untuk punya perasaan, punya pikiran yang sama seperti Kristus. Siap untuk tidak dihargai, siap untuk rela berkorban, siap untuk people oriented, bukan self oriented ya. Orang, orientasinya orang, bukan diri kita. Di zaman akhir ini individualis sangat kental. Orang selalu tertarik dan menarik kalau kita bicara tentang dia atau tentang diri kita. Maksudnya kalau kita dalam ngobrol dengan orang, coba mana yang lebih menarik dia kalau kita bicara tentang kita atau tentang dia? Tentang dia kan? Gimana anaknya? Gimana pekerjaannya? Gimana? Apalagi kalau udah, wah hebat kamu sekarang sukses, makin enak komunikasi, makin hangat gitu. Dianya, kitanya bisa jadi biasa aja. Sebaliknya kita juga, kalau kita hanya menceritakan kita orang biasa. Karena orang cenderung self oriented. Kita harus balik aja. Kita biasa mendengar senang kepada orang yang senang, merasa susah kepada orang yang susah ya. Itu namanya people oriented. Jadi bukan saya, tapi dia. Nah, inilah yang Yesus lakukan. Yesus bukan saya. Yesus dia. Kamu. Dunia. Di dalam pikiran dan hatinya. Sehingga dia rela, ya kan? Relanya banyak loh. Rela tidak dianggap sebagai Allah. Rela jadi manusia, waduh. Rela dihina, kan dihina Yesus. Rela disakiti, bahkan sampai disakiti. Nah, kita kan kadang-kadang sebagai manusia, jangankan disakiti ya, yang tubuh gitu, hati aja kita nggak rela dijamah, gitu. Nggak mau disakiti, kita pasti berontak. Tapi demi untuk pekerjaan Tuhan, demi untuk rencana Tuhan dalam hidup kita perlu rela untuk disakiti, menderita dan sebagainya. Nah, jadi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kalau bicara karakter ini berarti membangun karakter Kristus itu adalah sesuatu yang harus kita buat di dalam kehidupannya.
Jadi kita harus aware, ya, sadar. Sudahkah kita hidupi karakter Kristus itu? Kalaupun kita sudah, selevel apa? Sekualitas apa karakter Kristus di dalam hidup kita? Kita bisa evaluasi. Dan ketika ada persoalan-persoalan, anggaplah itu sebagai sebuah tes-tes dan ujian-ujian yang bisa menaikkan level kualitas karakter kita. Ya. Karena kalau nggak ada tes, nggak ada ujian, mana bisa terbentuk karakter kita. Jadi nyambung yang disampaikan oleh Pastor Jesse kemarin, bangun komunitas yang sehat, gitu kan? Bangun apa judulnya? Membangun hubungan yang sehat dengan komunitas. Ya. Karena apa? Karena dalam komunitas ada banyak perbedaan. Ya, pikirannya nggak selalu sama, idenya, gagasannya nggak selalu sama, caranya nggak selalu sama. Nah, disitulah bisa terjadi benturan-benturan. Nah, disitulah kesempatan kita melihat dan menguji karakter kita sejauh mana. Dan Bapak Ibu kasih Tuhan, saya mau tekankan, mari kita bangun karakter Kristus di dalam hidup kita. Karena apa? Karena karakter yang buruk itu menghancurkan masa depan kita. Ini tolong digaris bawah. Ya. Kita nih bisa nih lagi jalan-jalan ngebut gitu di jalan tol gitu. Tiba-tiba kita ada tantangan, ada godaan, ada hambatan. Dan waktu itu kita meresponi dengan apa sih istilahnya, istilah psikologi itu apa? Reaktif. Ya. Di situ ada kemarahan, di situ ada kekecewaan, bahkan di situ ada kepahitan, bahkan berkembang jadi dendam. Hancur hidup kita. Ya. Kalau kita udah begitu, ya itu berbahaya sekali. Tapi kalau kita mengambil sikap, mengambil pilihan sikap yang berbeda, ya, kita mengikuti prosesnya, nggak apa-apa lah, disakiti, nggak apa-apa lah, dihina. Yang penting kita bersikap benar. Dan orang akan menghargai kita, dan kemuliaan akan datang kepada kita. Tapi kalau kita menunjukkan, mengambil sikap-sikap karakter yang bukan seperti Kristus, itu bisa menghancurkan masa depan kita. Dan berhentinya bisa mendadak. Dan ujung-ujungnya mengembara. Seperti yang dikatakan Kain, yang dikatakan dalam Kejadian tentang Kain, mengembara, nggak bisa pulang. Di sini juga dikatakan, ya, dalam ayat yang tadi, bahasanya begini. Yang tadi 2 Timotius 3 bagian terakhirnya bahasa gini. Akal mereka bobrok dan iman mereka tidak tahan uji. Tetapi sudah pasti mereka tidak akan lebih maju. Nah, itu bahasa. Udah pasti nggak akan lebih maju. Kalau kita mengambil karakter seperti ini, lalu dikatakan, karena seperti dalam hal Yames dan Yambres, kebodohan mereka akan nyata bagi semua. Jadi kita dikategorikan yang tidak mengambil karakter Kristus itu orang bodoh. Tapi manusia orang bodoh adalah orang yang mengalah. Itu hoax gitu ya. Orang yang bodoh adalah orang yang merendahkan diri. Itu salah. Orang bodoh justru orang sombong. Orang bodoh justru orang yang merasa hebat, merasa punya kekuatan, merasa bisa memberontak, merasa punya alasan. Yaitu yang dikatakan oleh Alkitab. Jadi Bapak Ibu kasih Tuhan, mari kita bersama-sama belajar menghidupi dan mendalami karakter Kristus itu. Tadi saya katakan karakter yang buruk bisa menghancurkan masa depan kita. Dan yang kedua, dengan karakter Kristus, hidup kita akan aman. Amin. Jadi dengan penampilan karakter Kristus, kita hidupnya akan aman. Ada banyak contoh, misalnya ada orang menyakiti kita, ada orang menghina kita, ada orang memfitnah kita, gitu ya. Lalu kita diam, lalu kita menyerahkan kepada Tuhan, lalu kita menggumuli dalam doa, lalu kita memberkati orang-orang itu, tidak ada perlawanan, tidak ada balas membalas, kita diam. Itu menimbulkan simpati.
Amin. Amin. Dan karena ada simpati, maka tidak ada orang yang mau menyerang kita. Amin. Tidak ada orang yang mau mengganggu kita. Kan ada juga orang yang pengennya mengganggu, ngetes-ngetes gitu ya. Tapi ada juga yang nggak sengaja gitu kan. Memang temperamental, memang emosian. Tapi kalau kitanya yang merendah, kitanya tidak meladeni, maka orang itu bilang, di mana sih kamu beli kelembutan itu gitu ya? Di mana sih kamu beli sabaran itu gitu ya? Di mana sih kamu belinya gitu? Mau dong saya beli gitu. Ada obral nggak? Ya, ada yang menimbulkan simpati dalam hidup kita karena tidak ada musuh. Hidup kalau banyak musuh, di sini musuh, di sana musuh, di sana musuh, bingung nanti. Mau ke sini, pernah ini gitu kan. Mau ke sini, pernah itu gitu. Banyak musuhnya, jadi kayak mengembara juga jadinya. Kayak nggak ada tempat yang aman dan nyaman. Nah sebenarnya itu bukan tempat, itu hati. Hati kita yang tidak aman. Tempatnya sih biasa aja gitu. Tempatnya sih netral. Siapa aja boleh datang. Oh, lingkungan-lingkungan ABCD yang kita anggap ini sebenarnya lingkungan yang netral. Tapi kenapa kita jadi marah, kenapa kita jadi kecewa, kenapa kita jadi sakit hati? Karena kita memilih sikap kita. Jadi sikap kita lah yang menentukan. Saya kagum dengan seorang istri hamba Tuhan yang dipakai Tuhan luar biasa. Hamba Tuhannya itu namanya John Maxwell. John Maxwell itu pakar leadership, pakar kepemimpinan di Amerika dan guru dari ribuan pendeta di Amerika. Satu saat istri itu wawancara, wah, ibu senang dong ya jadi istri seorang John Maxwell, pakar kepemimpinan, pembicara seminar tingkat dunia, terkenal di mana-mana. Ibu senang dong? Oh, senang. Saya senang. Saya bersukacita, saya bangga. Saya mengambil sikap untuk senang. Saya bangga, saya bersyukur. Tapi, dibilang gitu, bukan karena John Maxwell, karena saya memilih untuk mengambil sikap senang. Karena asal Bapak tahu, Bapak John Maxwell juga suka ngajarin saya. Jadi kasih tahu gitu. Jadi pada kenyataannya nggak selalu orang yang dikasihnya atau pasangannya menyenangkan dia. Tapi keputusan untuk dia bersikap positif, bersikap bersikap tetap bijaksana, tetap wise, tetap bersukacita, tetap senang, itu adalah keputusan dia, keputusan hatinya. Artinya dia tidak mau dipengaruhi oleh situasi. Dia tidak mau dipengaruhi dengan keadaan ada siapapun. Mau ada orang yang menyakiti kita, mau ada suasana yang menyakiti kita, biarannya kali gak lewat. Itulah komunitas. Tapi kalau kita mengambil sikap seperti Kain, ingat Alkitab berkata, jangan kenapa engkau panas hati, kenapa engkau murah, dosa sudah mengintip engkau. Maka bisa ada planning-planning, rencana-rencana yang buruk. Ya, kembali ke karakter tadi, kenapa kita perlu mempunyai karakter Kristus? Ya, yang kedua tadi, dengan karakter Kristus kita menjadi aman. Lalu yang ketiga, karakter Kristus adalah dasar dari keberhasilan kita akan masa depan. Jadi banyak blessingnya dengan tampil sebagai karakter Kristus dengan tidak sombong, rendah hati, lembut, ya, tidak memberontak, apalagi sih, nah, kayak gitu-gitulah. Dengan karakter itu kita akan berjalan terus. Akan ada dapat kesempatan, akan ada peluang. Karena seringkali begini ya. Apalagi zaman sekarang. Ya. Ada satu kelompok, katakan ada satu perusahaan mau mencari seorang manajer, mau mencari seorang direktur, mau mencari seorang karyawan. Siapa yang dia cari? Adalah karyawan yang punya kemampuan, yang punya juga karakter yang baik. Karena dia nggak mau di dalam perusahaannya ada orang yang suka berantem, emosian dan sebagainya. Nah itu akan ada tes-tesnya. Ya.
Di pemerintah juga begitu. Untuk masuk kepada jabatan-jabatan tertentu, ya, kelembagaan-kelembagaan tertentu ada fit and proper test. Itu melalui DPR. Katanya ketua KPK, ketua Jaksa Agung atau apa, itu ada fit and proper testnya. Siapa yang terpilih? Pertama yang dilihat selain kemampuan adalah karakter. Pasti yang dilihat adalah karakter. Itu makanya saya katakan bahwa orang yang berkarakter bagus tercatat. Orang akan tahu si A ini orang baik, si A ini orangnya ini tercatat dan didengar dari mulut ke mulut. Waktu ada kesempatan promosi, kita bisa dipilih. Tapi kalau karakter kita buruk, orang dengar, lu mau terima dia, jangan gitu. Jangan tuh, kacau tuh orangnya. Nanti orang tahu, nggak punya cerita, punya story. Ya. Jadi orang-orang yang seperti itu bisa di checklist atau di blacklist. Tapi orang yang dengan karakter bagus itu direkomendasikan. Nah, saya katakan orang yang berkarakter Kristus, jalan menuju masa depannya lancar. Amin. Karena orang seperti itu dicari oleh dunia, dicari oleh siapapun yang membutuhkan. Apalagi ya hari-hari ini banyak orang hidup individualis dan hanya memikirkan diri sendiri dengan hal-hal yang dihalalkan ya segala-gala. Jadi orang sekarang lebih berhati-hati. Tapi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita mendapat sebuah kepastian kalau kita punya karakter Kristus, hidup dengan gaya Kristus, ya, itu sudah dipastikan kita akan dimuliakan. Karena orang yang sombong akan direndahkan, orang yang rendah hati akan ditinggikan. Itu udah hukum. Saya ajak kita semua di jemaat ini belajar hidup rendah hati, belajar untuk tidak sombong, belajar hidup untuk lembut hati. Ya, kalau kita udah bersikap seperti ini, wah itu menyenangkan, ya, menyenangkan. Saya terus mau belajar, ya kadang-kadang pleset juga gitu ya. Tapi saya mau belajar terus menyadari, jangan terlalu jauh gitu. Saya mau terus bangun hidup saya untuk menjadi sama seperti Kristus, supaya lancar perjalanan kita, supaya kita aman, gak banyak musuh, ya. Supaya makin banyak orang yang mendukung dan mensupport kita. Semakin banyak jalan yang terbuka, semakin banyak yang kita bisa raih. Tapi kalau kita udah temperamental, emosian, semakin banyak jalan yang tertutup, semakin sempit kita, semakin mengembara kita. Jadi kita punya mentor yang sangat luar biasa, yaitu Yesus Kristus. Dan Dia sudah ajarkan kepada kita, sudah buktikan Dia bisa melakukannya. Masa kita tidak bisa melakukannya? Jadi kata-katanya tadi adalah, hendaklah engkau mempunyai pikiran dan perasaan yang sama, yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Jadikanlah masalah-masalah, problema-problema rumit sekalipun dalam hidup kita, jadikanlah pembuktian bahwa kita mengambil sikapnya Kristus. Amin. Kita bukan mengambil sikapnya kita sebelum bertobat. Tapi kadang-kadang kita udah bertobat suka ngomong gini, lo nggak tahu siapa gue dulu gitu kan. Maksudnya apa, mau dikeluarin lagi yang dulu-dulu itu gitu kan. Mesti bangga gitu. Paulus bilang gini, masa lalu aku adalah sampah. Amin. Masa lalu gue adalah sampah. Sehebat apapun dia waktu itu, dia bilang masa sampah. Masa depanku adalah Kristus dan aku mengejar supaya hidupku sama seperti Kristus. Jadi gak boleh banggakan masalah. Kehebatan kita gak boleh dibanggakan.
Kemampuan kita tidak boleh dibanggakan. Jangan mau jadi hero. Ya, saya tadi baru ngobrol-ngobrol dengan Alek nih. Alek ini luar biasa, pekerja keras. Ya, dia sampai bingung mau sekolah misi apa membiayai keluarganya gitu ya. Tapi akhirnya dia tadi ngobrol-ngobrol. Saya bilang kita terbuka ya, anggap kita semua bapak, anggap kita semua abang-abang. Jadi kalau kesulitan, kalau ada masalah yang perlu dibicarakan, kita bicarakan. Jangan pernah merasa bisa melakukannya sendiri, karena Tuhan tidak kondisikannya. Tuhan kondisikan keberhasilan kita bersama, bukan sendiri-sendiri. Amin. Ya, sendiri itu berarti sombong. Yesus kayak seperti itu. Jadi iblis, aku hendak menyamai hewan ini. Kebalikannya, jatuh di jurang maut sampai selama-lamanya. Tidak bisa ya. Tapi kalau mengandalkan Tuhan, kita berkata diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Jadi ini renungan kita, Bapak Ibu kasih Tuhan. Marilah kita mengambil sikap karakternya Kristus. Apapun situasinya. Kalau kita ada kebencian, kalau kita ada dendam, kalau kita ada marah, itu harus dihilangkan. Siapa sih kita layak untuk marah? Siapa sih kita layak untuk marah? Kita ini manusia, debu. Kita hanya dikasih power, dikasih otoritas untuk mengalahkan iblis, untuk mengalahkan kerajaan kegelapan, untuk mendirikan dan menegakkan kerajaan. Kita tidak dikasih power untuk menjatuhkan dan membunuh orang. Tidak. Marah, menghakimi, tidak. Kita tidak punya, tidak diberikan kuasa untuk itu. Untuk orang kita diberi kuasa untuk melayani dan memberkati. Amin. Jadi itu saja yang kita lakukan, dan karakter Kristus menjadi bagian hidup kita setiap hari. Tidak sombong, tidak angkuh, mengambil sikap lembut, sederhana, rendah hati, sabar, dan seterusnya. Maka kemuliaan akan kita terima kelak. Sama ketika Yesus meninggikan, ketika Allah meninggikan Yesus, namanya menjadi nama di atas segala nama. Kita juga bisa menjadi populer dengan kerendahan hati kita, dengan kelembutan kita. Amin. Kita dicari dan dibutuhkan banyak orang. Tuhan berkati kita semua. Haleluya.